21.4 yang sedang kami jalani dan sudah hampir selesai kami jalani di pendidikan guru penggerak. Saya Winda Irianti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Muara Enim yang mewakili dari sekolah kita SMA Negeri 1 Walang Kidul. Baik, sebelum melakukan pembahasan ini, sebelum saya masuk materi, kita santai-santai dulu ya Ibu ya. Saya minta berdiri sebentar Ibu, silakan teman-teman. Nanti saya bernyanyi, kita nanti bernyanyi. Tangan ketika saya bilang tangan ke atas menggapai bintang, tangannya ke atas semua ya. Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang santai kita belajar. Tepuk tangan. Baik, bisa ya ibu-ibu ya, teman-teman ya. Oke baik. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang santai kita belajar. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana, sudah santai ya Bapak Ibu ya? Oke, baiklah. Saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif ya. Budaya positif ini apa sih? Nah, sebenarnya budaya positif ini adalah materi kami di modul 1.4, yaitu ketika kita itu berada di dalam lingkungan kerja kita, kita berada di lingkungan sekolah itu, lingkungan itu harusnya aman dan nyaman dan pasti berbasis disiplin positif di sekolah itu akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Bisa dilihat di depan, itu sekolah yang kita cita-citakan itu misalnya murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Nah, dibentuk dari pembelajaran yang berpusat pada murid, iklim sekolah yang aman, inklusif, merayakan kebinekaan, pendidikan efektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, kemudian ada kepemimpinan untuk perbaikan, layanan berkelanjutan. Nah, disiplin positif ini melalui teori kontrol atau choice theory dari William Glasery, kita bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang pertama. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ada teori motivasi. Yang pertama, teori menghindari hukuman untuk mendapatkan imbalan untuk menghargai diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebaikan, kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau dan manajer. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup atau survival, yang kedua penguasaan atau kekuasaan, ketiga kasih sayang atau rasa diterima, keempat kesenangan, kelima kebebasan. Sebelum itu semua kita tahu bahwa makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai, seperti itu. Kemudian topik kita pada hari ini yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, baik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa sih disiplin itu? Nah, di sini ada beberapa makna disiplin. Ya, disiplin berasal dari yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan
tujuan mulia. Jadi selama ini kita taunya disiplin itu, kalau melakukan tindakan disiplin itu berarti kita merasa tidak nyaman seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai kebajikan universal ini memiliki suatu tujuan, yaitu mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang timbul dari diri kita yang ingin melakukan disiplin tadi karena kita itu menghargai diri kita. Bukan kita harus melakukannya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Seperti itu, untuk kita mencapai sebuah tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal ini, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Seperti nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang kita tahu ya ibu-ibu. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah, ini ada sebuah kalimat. Ada 4 kalimat. Baiklah, teman-teman boleh berkata setuju, boleh berkata tidak setuju dari kalimat keempat kalimat ini. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak setuju, teman-teman? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ya. Oke, ada yang tidak, ada yang setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju juga. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Oke, sudah mulai ya, tidak setuju. Baik. Berdasarkan teori motivasi perilaku manusia, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk dalam motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yang pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu masuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi apa yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi kita itu lebih menghargai diri kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena itu dilarang, bukan karena itu akan mendapat penghargaan, tapi itu untuk cara menghargai diri kita. Nah, itu adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Kemudian ini adalah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu merdeka berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Oke, kemudian ada sebuah kalimat yaitu dihukum oleh penghargaan. Nah, maksudnya adalah penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman ternyata. Tadi kan ada memberikan penghargaan itu memberikan keringanan untuk anak melakukan apa yang kita inginkan, ya. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini. Jadi begini ya teman-teman, ketika kita memberikan reward atau mendapatkan reward, ternyata itu adalah bukan hal yang baik untuk dilakukan. Karena apa? Ketika kita mendapatkan reward atau penghargaan itu, kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hal itu. Bukan untuk merasa bahwa diri kita menghargai diri kita, atau itu berada dari dasar hati kita ingin melakukannya. Misal,
Datang pagi itu biar kita dipuji oleh teman. Seharusnya datang pagi itu untuk kita menghargai diri kita bahwa kita ingin mencontohkan kepada siswa kita itu untuk mengajarkan anak bahwa kita datang pagi. Dan kita menjadi teladan bagi anak-anak kita untuk tidak datang terlambat seperti itu. Kemudian penghargaan ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu sebenarnya bisa merusak hubungan. Ketika anak-anak ingin mendapatkan pujian, yang pasti teman yang lain tidak akan mendapat pujian. Nah, dengan dia terus-menerus ingin mendapat pujian dan teman yang lain merasa dia hanya berperilaku untuk mendapatkan pujian, nah karena itu akan merusak hubungan. Nah, ketika kita tidak menghargai anak-anak kita, misalnya kita tidak memberi selamat atau kita tidak memberi pujian kepada anak tersebut, maka anak tersebut tidak akan melakukan tindakan yang sama seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya, kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali. Kemudian pada situasi ketika saya menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini bentuk pengakuan atau apresiasi dari kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan tadi. Baik, di sini ada contoh tindakan guru. Ya, tindakan guru ada 7 contoh tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Teman-teman, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi hukuman? Oke, baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, sudah mulai tahu ya antara hukuman atau konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik. Ini jawabannya. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Nah, jadi apa kira-kira yang membedakan hukuman dan konsekuensi ini? Ketika hal itu kita lakukan, ya, hal itu kita lakukan, kemudian kita mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, itu adalah hukuman. Misalnya seperti tadi, kita terlambat, ya, kita disuruh lari 3 kali keliling, nah itu hukuman. Tapi kalau kita terlambat dan kita diminta untuk menulis kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi. Nah, itu bisa menjadi konsekuensi karena hukum apa-apa yang diterimanya itu yang dia dapat, seperti itu. Ya, tidak jauh dari apa yang dia lakukan. Baik, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ketika dihukum itu. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Ketika konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, ketika kita melakukan restitusi, korban mendapatkan ganti, seperti itu. Nah, di sini terlihat di tabel ini. Ketika kita menghukum, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika ada konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi. Nah, kemudian ketika ada restitusi,
restitusi merupakan pilihan. Dan selanjutnya, nah, sampai ke murid atau anak membenci peraturan. Ya, jadi setiap hukuman itu semuanya mengandung hal dampak-dampak negatif dengan memberikan hukuman. Ketika kita memberikan konsekuensi, dampak negatif itu sudah mulai teralih ke dampak positif. Ketika kita melakukan restitusi, nah dampak positif ini lebih banyak. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu kalau di dalam kata yang ada di kamus adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa, atau penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah keluar dari rahim ibu. Jadi kita ambil pendapat yang pertama, yaitu restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, baiklah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka, tujuannya apa, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 7, berfokus pada karakter bukan tindakan. 8, berfokus pada solusi. 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pada keyakinan kelas. Nah, bagaimana hukuman, kemudian konsekuensi restitusi ini terjadi akibat adanya ketidakselarasan tentunya kan di dalam kelas, atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan. Nah, biasanya kalau di kelas ini teman-teman pasti merasakan ada anak yang sering datang terlambat, tidak tepat waktu, menggunakan pakaian yang tidak sesuai, ya kan? Nah, disinilah kita diadakannya keyakinan kelas. Nah, untuk menuntut anak melakukan sesuatu tindakan itu sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan, ya. Nah, inilah harus diadakannya keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pasti pertanyaan ini ada, kenapa nih misalnya kita harus menggunakan helm padahal di jalan itu tidak ada lagi polisi, kenapa kita masih pakai helm? Apa jawabannya? Untuk keselamatan. Oke, baik ya, untuk keselamatan. Nah, jadi kita tetap menggunakan helm karena kita menghargai diri kita, melindungi diri kita guna untuk keselamatan, bukan untuk mematuhi peraturan atau takut sama polisi seperti itu. Nah, baiklah, ini ada contoh peraturan, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oke, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Oke, keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Baik, nah untuk melakukan hal itu, untuk akan tertanamnya karakter atau nilai kebajikan itu kepada anak, nah kita itu pertama sekali yang paling dasar itu kita akan menanamkan peraturan kelas. Nah, kemudian dengan peraturan yang
positif. Dengan lingkungan yang positif tadi adanya budaya positif. Baik, misalnya contohnya ini, kesepakatan kelas yang pertama, guru dan murid harus saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang menjaga kebersihan sekolah dan lain sebagainya. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas. Nih misalnya dalam kita tuh rasa hormat. Pada tampak seperti kita itu harus datang tepat waktu. Sebenarnya tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Ketika kita menggunakan sebuah keyakinan kelas, tentunya kita menginginkan satu sikap yang anak itu tidak lakukan. Nah, ketika anak itu tidak lakukan, kita buatlah keyakinan. Ketika anak itu bisa tidak melakukannya, kita buat keyakinan kelas seperti itu, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat agar anak itu tidak melakukan hal yang melanggar peraturan kelas tadi. Nah, misalnya ya, kita ingin anak datang terlambat, tapi kita tidak membuat keyakinan kelas itu dengan jangan datang terlambat, tapi datang tepat waktu dengan menggunakan kalimat positif. Karena kita akan menghasilkan tadi karakter yang akan berdampak kepada budaya positif. Kita sudah mulai ibu-ibu, kita sudah mulai kan parenting, jangan katakan jangan katakan kata tidak. Jadi kita gunakan kalimat yang positif untuk menumbuhkan budaya positif tadi. Baik, kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan atau fun, freedom atau kebebasan, dan bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Kita semua memiliki kebutuhan dasar ini. Kita ingin dicintai dan disayangi. Kita merasa ingin menguasai atau ingin diterima di suatu tempat. Kita ingin merasa senang, bahagia. Kita ingin merasa bebas, ingin melakukan semua hal itu sesuai dengan keinginan kita. Dan kita pun ingin bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Di kebutuhan dasar manusia itu mempengaruhi perilaku, misalnya perilaku siswa nih, ya. Dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi, perilaku siswanya memukul teman yang menghinanya. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhinya adalah kekuasaan atau power. Dia ingin ada kekuasaan. Kemudian pertanyaan pada siswa yang ingin kita tanyakan kepada anak tadi, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Kepada anak tadi kita tanyakan hal ini. Nah, contohnya lagi seperti perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelasnya. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi anak tadi, mungkin cinta dan kasih sayang, atau kalau saya mengejek-ngejekkan orang lain, mungkin ada orang lain yang akan suka dengan saya. Itu pemikiran anak tadi. Pertanyaan pada siswanya, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Itu pertanyaan kita kepada siswa tersebut. Sampai ke 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Wah, sangat bersemangat sekali teman-teman dalam mendengarkannya. Tepuk tangan dulu, Mas. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, ketika tadi ada peraturan kelas. Nah, dengan peraturan kelas itu kita harus buat keyakinan kelas agar anak tadi tertanam budaya positifnya. Dengan hal apakah kita bisa membangun kelima kebutuhan dasar manusia ini tadi yang akan melanggar peraturan tadi, yang akan melanggar keyakinan kelas tadi? Kita harus memenuhi 5 kontrol, posisi kontrol sebagai seorang guru.
Karena 5 dasar kebutuhan dasar manusia tadi itu kan selalu ada dalam diri anak. Nah, dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, tentu ada anak yang akan melakukan keyakinan itu dengan menemukan budaya positif. Ada anak yang dengan kebutuhan dasar manusianya itu lebih besar lagi sehingga dia melanggar keyakinan kelas tadi. Nah, sebagai guru kita harus memiliki posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini nih, ketika kita berada pada ada 5 posisi kontrol. Nih, dari 5 posisi kontrol yang pertama, ketika guru itu penghukum. Nah, guru itu menjadi penghukum. Penghukum yang seperti apa? Nih, ketika guru berbuat misalnya ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini adalah contoh guru yang penghukum. Yang kemudian membuat orang merasa bersalah. Itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, kita lihat dan introspeksi atau refleksi diri kita sendiri. Masuk ke mana kita ini ya? Contoh, misalnya ketika penghukum tadi menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian ketika membuat merasa bersalah, kita tuh berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu jangan seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali, misalnya ya. Nah itu, sebagai teman, kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Janganlah seperti itu, nanti kamu bisa ini. Nah itu teman. Kemudian pemantau, menghitung atau kamu sudah seperti ini. Nah nanti kamu akan seperti ini lagi. Apakah ke depan kamu akan tetap sama? Nah itu pemantau. Kemudian manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah benar apa yang kamu lakukan salah? Kamu merasa bersalah tidak? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu ada pada posisi manajer. Kemudian guru berkata lagi, yang kedua guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan nanti. Nah itu pada penghukum. Nah guru membuat orang merasa bersalah, dia mengatakan, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah itu adalah guru pembuat orang merasa bersalah. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu katanya. Pemantau, apa peraturannya? Apa? Ingat tidak peraturannya? Itu pemantau. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa mengerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah dari tabel berikut ini kira-kira sampai ke dampak pada murid ya, kita baca dampak pada muridnya. Ketika guru menghukum, mengulangi kesalahan lagi muridnya. Ketika kita menjadi guru penghukum, murid itu akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Dampak pada muridnya merasa rendah diri. Kemudian kita menjadi teman. Anak itu akan menjadi lemah, tidak mandiri dan dia tergantung. Nanti ada ibu Indah, tenang baik, tidak dimarahin misalnya. Nah itu menganggap seperti teman. Kemudian guru sebagai pemantau menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Terakhir adalah manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Bisa dilihat dari sini, ternyata kita sebagai guru pasti pernah melakukan hal-hal yang ada di tabel ini kan Bapak, kan ibu-ibu, teman-teman. Nah, yang paling tepat ternyata identitas itu akan berhasil atau sukses mengontrol diri ketika kita guru sebagai manajer. Ya, jadi kita itu ketika melihat anak bersalah, kita kuatkan pribadinya. Memang benar, setiap orang pernah merasa bersalah, pernah merasa salah. Ibu pun seperti itu, pernah berbuat kesalahan. Kira-kira kesalahan kamu apa? Tanya lagi. Nah, kita menguatkan apa yang diperbuatnya tidak salah, hanya saja itu tidak tepat situasi, kondisi dan keadaannya seperti itu ya. Karena itu tadi ada 5 dasar kebutuhan manusia tadi.
Baik, materi berikutnya. Kasih semangat ya, semangat. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi kita menyambung ke dalam posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, ketika kita sebagai manajer, karena kita berorientasi pada identitas yang sukses tadi kan, kondisi yang bisa mengontrol diri tadi, kondisi di mana anak bisa mengontrol diri dan kita juga yang bisa mengontrol diri. Nah, segitiga restitusi ini ada segitiga nih. Nah, pada segitiga ini yang pertama kita memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian setelah memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan pada segitiga restitusi. Nih, pada validasi. Nah, ketika membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belong, fun, atau survival? Oke. Nih, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ingin disayang, kemudian ingin disayang dan diperhatikan, kemudian orang itu ingin bebas, senang, kemudian bertahan hidup, apalagi ya, kuat ya, kekuasaan, memiliki kekuasaan. Pasti anak itu tentu akan melakukan kebutuhan dasar itu membludak pada saat tertentu. Nah, disinilah mereka seringkali akan melanggar keyakinan kelas. Misal ketika keyakinan kelas kita itu kan harus menghormati. Nah, dia keinginan kebutuhan dasar freedomnya ini kuat, ingin bebas. Ya, ketika temannya mengingatkan, dia tidak senang diingatkan, jadi dia marah. Nah, ketika anak ini marah, ributlah satu kelas. Kita sebagai guru melakukan posisi kontrol sebagai manajer dengan segitiga restitusi tadi. Caranya seperti apa? Kita panggil anak tadi. Dan kita panggil juga korbannya, misalnya ya anak yang dimarahinya tadi, apa sebenarnya terjadi? Bagaimana itu? Apakah itu hal yang memang dia lakukan? Nah, menanyakan hal itu namanya memvalidasi kesalahan, memvalidasi sesuatu yang salah. Nah, ketika kita tahu dan anak tahu itu adalah salah, nah kita stabilkan identitasnya. Memang benar, kita semua manusia pasti memiliki kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan. Nah, bagaimana kita memperbaiki kesalahan? Nah, anak ini nanti akan berpikir bahwa bagaimana caranya dia memperbaiki kesalahannya. Apakah dia, baik Bu, saya akan berkata lebih lembut lagi. Saya akan menyampaikan pendapat saya dengan lebih halus atau lebih dengan cara yang baik agar teman tadi tidak tersinggung sehingga tidak terjadi pertengkaran misalnya. Nah, setelah menstabilkan, kita tanyakan apakah benar itu sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, itulah pentingnya keyakinan kelas agar tahu kita rules atau peraturan yang benar itu yang seperti apa dan bagaimana mereka menanamkan budaya positif itu agar tidak terjadi sesuatu yang mereka sendiri tidak bisa mengendalikan kontrol dirinya seperti itu. Nah, ingat ya ibu-ibu ya, ingat teman-teman ya, berarti ada berapa kontrol di segitiga restitusi tadi ada 3. Yang pertama memvalidasi kesalahan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke. Baik. Sebagai intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bijak yang bisa kita lakukan. Apa kita tanyakan kepada murid tadi? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, misalnya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi
seseorang yang kamu inginkan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita katakan kepada anak-anak tadi untuk memvalidasi dan menstabilkan identitas. Nah, ini adalah kegiatan saya lakukan di kelas sebelum pembelajaran kemarin. Sebelum pembelajaran saya mulai membuat keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas ini kami tahu bahwa peraturan ketika belajar bahasa Indonesia itu seperti apa. Saya suruh anak tuh setiap dia mau berpendapat silakan tulis ke depan, tuliskan kalimat menurutmu yang merupakan kamu inginkan. Impian apa yang kamu inginkan di kelas ini? Apa cita-cita kamu agar kelas ini tuh bisa lebih baik lagi? Kamu senang di kelas ini tuh apa yang kamu inginkan? Nah, seperti itu. Saya minta anak untuk menuliskannya di depan kelas. Kemudian nanti akan kita simpulkan, akan kita tarik beberapa keyakinan kelas yang akan kita tetapkan di kelas itu. Kemudian saya pun melakukan segitiga restitusi ketika ada anak yang bersalah atau melakukan kesalahan ketika di dalam kelas. Saya memanggil anak tersebut dan saya lakukan tadi dengan segitiga restitusi tadi sebagai posisi kontrol seorang manajer. Kemudian saya pun karena tadi kita sudah menyimak adalah penghargaan itu tidak baik. Nah, saya tidak menitik beratkan penghargaan karena nilainya besar, tapi saya memberikan penghargaan kepada kelompok yang kerjasamanya baik. Nah, jadi ketika mereka dengan sebagai pemenang, saya kasih predikat kelompok yang menjadi pemenang. Mereka bersemangat sekali dan tidak menyangka bahwa kelompok itu akan menang dan mendapatkan reward karena bukan nilainya tapi karakternya yang ingin saya tumbuhkan di dalam kelas seperti itu. Nah, jadi saya memberikan penghargaan karena sudah bekerja sama dengan baik kepada anak-anak seperti itu. Baiklah teman-teman, itulah tadi yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Saya yakin teman-teman juga sudah melaksanakannya di kelas karena sebagai guru kita memiliki ciri khas masing-masing dalam menangani anak di dalam kelas. Seperti itu. Oke, baiklah. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, baik, silakan Ibu Rini. Baik, terima kasih Bu Winda. Jadi saya ini sebagai wali kelas Bu Winda, kadang-kadang itu membuat keyakinan kelas. Pertama itu tadi kata Bu Winda harus buat peraturan kelas dulu ya. Tapi saya itu belum pernah Bu membuat peraturan kelas. Jadi saya itu langsung membuat keyakinan kelas. Dan biasanya itu mereka itu melanggar. Bisa Ibu Winda berikan tips bagaimana sih supaya anak itu tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat? Terima kasih Bu. Wow, bagus sekali ya Ibu Rini. Boleh hapusnya kepada Ibu Rini. Baik, teman-teman ada yang kira-kira bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rini. Bagaimana sih caranya? Itu anak itu kan tetap sudah ada peraturan kelas tapi dia melanggar keyakinan kelasnya, melanggar keyakinan kelasnya. Ini bagaimana nih cara atau tips agar anak itu tidak melanggar keyakinan kelas? Baik, ada teman-teman yang mau memberikan masukan atau memberikan saran? Baiklah, Bapak Ibu, Ibu-ibu silakan. Oke, ya. Begini, Ibu Rini begini Bu Rini ya. Untuk kita bisa membuat anak-anak itu tidak melanggar keyakinan kelas, kita terus ingatkan dengan keyakinan kelas yang ada. Misal kita buat gambar besar-besar, bisa buat poster, bisa buat iklan dengan yang menarik, dengan gambar yang menarik, bahwa keyakinan kelasnya apa, dengan foto yang lebih menarik, dengan gambar yang menarik, kalau bisa besar-besar biar anak tuh ingat ketika melihat, oh iya, kalau dia melanggar dia akan mendapatkan apa, ya, atau ketika dia sudah berbuat seperti itu, oh ternyata aku melanggar
melanggar keyakinan kelas nih, seperti itu Bu Rini ya. Jadi kita ingatkan terus anaknya dengan cara membuat poster, membuat gambar yang besar tentang keyakinan kelas kita dengan menarik, sehingga anak itu juga teringat selalu ya keyakinan kelasnya itu apa. Baik, ada lagi hal yang bisa kita bahas. Oh ya, ini tadi ya adalah kalimat-kalimat yang bisa menumbuh yang kita berikan ya, seperti anak Ibu Rini tadi ya, katanya selalu melanggar keyakinan kelas. Kita tanyakan kepada dia ya. Misalnya yang pertama, apakah kamu dapat mengubah perilaku, sikap kamu saat ini menjadi perilaku yang lebih baik, nak? Misalnya dia melanggar keyakinan kelas yang terlambat ya. Dia selalu terlambat. Nah, kita tanya sama anak ini, apakah kamu setiap hari akan terlambat, nak? Apa yang kamu dapatkan dengan datang terlambat? Seperti itu ya. Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Nah, sebagai informasi ya Bapak Ibu ya, kita itu sering melakukan posisi kontrol sebenarnya dengan cara anak-anak itu anak berbuat salah. Kita melakukan posisi kontrol yang kita buat itu dengan cara kita ingin masalahnya itu selesai. Misalnya dia berantem, sudah jangan berantem, sini, kenapa kamu berantem? Kenapa bisa seperti itu? Ada apa? Nah, ya sudah, ada berantem lagi ya, salaman. Nah, kemungkinan hal itu akan terjadi lagi. Kenapa? Karena penyelesaian masalah, baik Bu, silakan. Karena penyelesaian masalah itu tidak datang dari diri anak sendiri, datangnya dari kita. Karena kita ingin masalah itu cepat selesai. Tapi kalau masalah itu dan permasalahannya datang pada orang yang sama, ya, misalnya anak nih melakukan kesalahan, ya, dan anak membuat penyelesaian masalah sendiri, mereka tahu bahwa ketika membuat kesalahan, saya akan melakukan hal konsekuensi ataukah hukuman ataukah apa yang akan dia perbuat, dia yang susah. Nah, jadi sehingga dia tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti itu. Jadi penyelesaian masalahnya itu kita kasih ke anak. Jadi camano kalau kau masih ngaca inilah, ya kita tidak bisa nih belajar lagi di kelas ini kalau kamu masih bertengkar. Nah, sehingga kita cari nih penyelesaian masalah ini dari oh iya Bu, karena aku nih Bu susah Bu bangun pagi. Ya cak mano kalau kau susah bangun pagi, ya berarti tidak bisa berangkat sekolah. Cak mano caranya? Nah, cak tanyakan kepada, oh Bu, mungkin karena aku itu lupa pasang alarm misalnya. Oh, cak ini baik. Kau pasang alarm di HP kau, di HP ibu kau, di HP bapak kau. Nah, jadi ketika kau tidak bangun ketika alarm berbunyi, pasti alarm itu akan bunyi di HP ibu kau. Tidak, kira-kira. Oh iya Bu ya. Ketika tidak Bu, cak ini baik Bu. Atau aku pasang alarm per 5 menit sekali Bu. Yang setiap 5 menit sekali ketika aku tidak bangun, alarm bunyi lagi. 5 menit lagi dah. Nah, itu kau tahu penyelesaian masalahnya. Bagaimana? Sudah dapat kan? Misalnya seperti itu. Nah, ketika anak sudah dapat nih penyelesaian masalahnya, masalah itu akan selesai dan kemungkinan masalah itu tidak akan datang lagi ketika dia akan melakukan hal yang sama. Seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan yang bisa kita bagi bersama tentang posisi kontrol, segitiga restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, teori motivasi tadi. Silakan Bapak Ibu. Atau berbagi misalnya di kelasnya pernah melakukan atau ada anak yang sulit untuk diberikan penjelasan, kemudian kita lakukan dengan segitiga restitusi. Bagaimana? Sudahkah ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, kalau misalnya ya ketika kita ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan.
Kenapa pada saat kita ada ini pertanyaan untuk ini pertanyaan untuk nilai kebajikan. Ini pertanyaan untuk nilai kebajikan. Ini pertanyaan untuk nilai kebajikan ya. Misalnya, kenapa kita harus menggunakan masker? Nilai kebajikan apa kira-kira? Menjaga kesehatan. Iya, benar Ibu Dwi ya. Kan kita menggunakan masker itu untuk menjaga kesehatan. Misal, kenapa kita harus ke sekolah? Apa? Dengan menggunakan helm misalnya, itu untuk keselamatan ya. Jadi sudah paham ya tentang nilai kebajikan. Kita ulang dari nilai kebajikan tadi. Kemudian restitusi, hukuman dan hukuman dan konsekuensi ya. Untuk hukuman dan konsekuensi tadi sudah tahu ya. Kemudian restitusi ini akan mengendalikan kontrol diri tadi. Ketika kita melakukan hukuman, ternyata itu adalah akan menghasilkan identitas yang gagal ya. Dengan tadi kita menjadi penghukum dan menjadi berbuat rasa bersalah seperti itu. Nah, kemudian kita tadi masuk ke posisi kelima, kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini ya, yang pertama itu cinta kasih. Nah, misalnya kita ada nih kasus anak Yongki nih ya, misalnya ya kita angkat kasus anak Yongki. Si Yongki ini selalu datang terlambat, kemudian ketika belajar selalu ke WC. Nah, kira-kira si Yongki ini kebutuhan dasar manusia yang mana nih yang menjadi cobaan bagi Yongki dan gurunya ini kira-kira nih ya? Apakah si Yongki tadi kurang kasih sayang dan butuh perhatian? Apakah Yongki ingin kekuasaan? Apakah Yongki ingin bebas? Apakah Yongki ingin senang-senang? Atau apakah Yongki ingin bertahan hidup? Butuh perhatian. Oke, ya ternyata memang si anak Yongki ini ya, yang selalu keluar pada saat jam belajar, yang selalu terlambat, ternyata dia butuh perhatian ya, butuh kasih sayang. Saya pernah memanggil anak ini dan bertanya, kenapa kamu seperti itu? Pertanyaannya bukan kenapa kamu seperti itu, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa seperti itu? Ya, apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu seperti itu? Itu yang saya tanyakan pada saat itu. Dan saya panggil orang tuanya. Ketika saya panggil orang tuanya, si Yongki ini nangis sejadi-jadinya dalam pelukan bapaknya tadi. Dengan rasa iba, saya melihat bahwa memang benar, ya si Yongki ini butuh kasih sayang, butuh perhatian oleh kita sebagai orang tua. Mungkin di rumah memang saya dengar background keluarganya pun orang tuanya tidak menemani. Ya, orang tuanya dua-duanya ke kebun. Jadi mungkin dia memang butuh perhatian. Ya, Bapak Ibu ya, untuk anak Yongki tadi ya. Ya. Kemudian itu kebutuhan dasar manusia ya. Kita lanjut nih, misalnya ada perilaku siswa. Ya boleh Bu. Silakan Bu. Sudah. Nah, terima kasih Bu Linda. Ibu Linda, saya sangat bersemangat sekali mendengarkan penjelasan dari Ibu Linda tadi. Tapi di bagian yang terakhir, kalau tidak salah di segitiga restitusi, nah itu saya belum paham apakah Ibu Linda bisa menjelaskan lagi, kemudian memberikan contoh nyata yang pernah Ibu Linda lakukan mungkin di kelas dengan peserta didik Ibu Linda sendiri. Bagaimana itu dengan segitiga restitusi? Terima kasih Bu Linda. Baik, terima kasih Bu Ar
baik ya. Tadi Bu Armin bertanya di segitiga restitusi ya. Misalnya saya itu pernah kesal sekali dengan salah satu anak dengan inisial. Anak ini laki-laki. Nah, anak ini laki-laki. Saya melakukan segitiga restitusi. Tadinya ketika saya bertemu anak ini rasanya jengkel sekali ya. Saya ingat pelajaran Ki Hajar Dewantara tadi ya. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tapi ketika sudah ketemu anak yang ngeselin, Ki Dewantaranya tadi bilang, Ki Hajar dulu, marah-marah dulu dengan sangat emosional saya marah ya. Tapi setelah itu saya merasa menyesal, Bapak Ibu. Jadi saya itu merasa kenapa saya harus marah-marah? Toh anak mengulang, benar. Ya, anak itu mengulanginya lagi di hari berikutnya. Ya, dia melakukan hal yang sama, ribut di kelas, ngoceh baik, keluar kelas ya misalnya. Nah, jadi saya panggil anak ini dengan tidak nada marah kali ini. Percuma, nada marah teriak-teriak dia tetap mengulangi kan. Saya panggil, nak, kira-kira kamu berbuat kesalahan apa ya? Oh, ada belum katanya kan. Dia merasa pura-pura tidak bersalah. Kalau kamu ibu panggil, kalau kamu ibu ajakin ke sini ngobrol, tidak mungkin tak katik kesalahan. Kira-kira kamu pikirkan lagi, kira-kira ada kesalahan apa ya nak? Kenapa kamu ibu panggil sendiri di sini, bukan dengan teman-temanmu? Iya bu, saya ribut katanya. Nah, kamu sadar berarti kamu suka ribut, kamu sadar kamu suka mengganggu teman di dalam kelas. Kenapa? Ada apa? Nah, itu sudah memvalidasi kesalahan. Ketika dia sudah berkata, iya bu, aku salah bu, aku galak ribut di kelas, aku suka mengganggu teman-teman, aku jahil katanya kan. Nah, jadi dia mengakui kesalahannya. Ketika dia mengakui kesalahannya, saya katakan, memang benar, setiap anak itu ada di posisinya. Semuanya ingin diperhatikan, semuanya merasa benar. Dan kita sebagai manusia pernah merasa salah, pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Tapi kira-kira apakah itu akan mengganggu teman yang lain? Nah, ketika kita menstabilkan identitas anak tadi yang sudah merasa bersalah, sudah tahu, nah kita yakinkan, kita tanyakan dengan keyakinan kelas. Kira-kira itu mengganggu tidak? Iya bu, mengganggu. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Oh tidak bu, katanya. Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Tidak menghormati teman-teman bu. Kan keyakinan kelasnya saling menghormati. Harus saling menghormati. Oh berarti kamu jangan lakukan hal yang sama. Bagaimana caranya kamu tidak melakukan hal yang sama? Apa kesepakatan kelas kita yang pertama? Tunjuk tangan ketika ingin berpendapat. Jadi yakinlah ketika mau kamu ngomong, nanti teman akan mendengarkan. Ya. Nah, ketika teman ngomong, pasti kamu harus dengarkan. Itulah dari saling menghormati tadi. Seperti itu. Bagaimana Ibu Armini? Itu pengalaman saya di kelas tuh. Nyata adanya, Bu. Oke, baik. Baiklah, itu tadi yang sudah saya jelaskan tentang bagaimana kita itu menanamkan budaya positif dalam dunia pendidikan ya, dan yang itu yang akan kita lakukan dan kita jalankan pada tugas kita sebagai guru. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelum menyelesaikan ini, oke, baiklah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, ya, Ibu-ibu ya. Nah, dari apa yang saya sudah jelaskan tadi, dari 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, nilai kebajikan dan lain sebagainya tadi, kita merefleksi nih, kira-kira setelah mendapat materi pada hari ini, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Misalnya
apakah materi ini sudah membuat Bapak Ibu tersadar atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu kalau ada mau mengungkapkan pendapatnya, silakan. Ayo Ibu Rini, silakan. Cik. Sebelumnya terima kasih Bu Winda, materinya sangat luar biasa. Jadi pada siang hari ini saya sudah mendapatkan informasi tentang budaya positif. Bagaimana sih cara kami ini sebagai guru untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Tadi Bu Winda sudah menjelaskan mulai dari membuat keyakinan kelas, menempa tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya jadi mengetahui bahwa ternyata setiap tindakan pada anak ini pasti didasari oleh kebutuhan yang mereka perlukan. Jadi saya sebagai guru itu tidak boleh menjudgment seorang murid, misalnya dia tadi kata Ibu Winda datang terlambat, oh kamu datang terlambat, terus saya langsung berikan hukuman. Tapi terlebih dahulu saya harus menanyakan sebenarnya anak ini apa sih, kurang kebutuhan apa sih, seperti itu. Terus setelah saya juga belajar siang hari ini tentang posisi kontrol, jadi saya tersadar ternyata selama ini posisi saya itu masih di penghukum dan pemberi rasa bersalah. Karena ketika anak bersalah pasti saya bilang, kamu gak kasihan ya sama ibu, apa yang kamu lakukan ini akan melukai hati orang tua kamu. Nah seperti itu. Ternyata itu bukan posisi yang baik, masih dalam posisi pembuat rasa bersalah pada murid. Dan seharusnya guru itu bertindak sebagai posisi manajer yang idealnya. Bagaimana guru itu menempatkan diri untuk agar murid itu bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi. Seperti itu. Terima kasih Ibu Winda. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali ya Ibu Rini ya. Ternyata apa yang kita jelaskan hari ini bisa membuka wawasan dan mencerahkan kita bahwa kita selama ini memiliki posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat anak merasa bersalah. Jangankan Ibu Rini, saya sebelum mendapat modul ini pun seperti itu Ibu Rini ya. Jadi ketika anak ketika anak melakukan kesalahan tuh, kamu tuh nggak kesian sama orang tua kamu, sudah nyekolahin kamu susah-susah. Kamu tuh nggak kesian sama ibu nih, udah capek-capek nih jelasin ini, kamu masih yang misalnya ya, seperti itu. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, jika ada yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih kepada Bu Winda. Terima kasih kepada Bu Winda telah berbagi ilmu. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai tadi pencerahan tadi ya, mengenai selama ini kita sebagai guru, saya pribadi mengutamakan biasanya reward dan punishment. Saya pikir dengan memberikan reward atau penghargaan kepada anak, baik berupa pujian ataupun kata-kata pujian ataupun benda-benda kecil yang berharga untuk anak, saya pikir itu dapat memotivasi anak untuk menyepakati keyakinan kelas. Ternyata dengan reward dan punishment itu belum menumbuhkan rasa kesadaran. Jadi dengan adanya Bu Winda menjelaskan tentang disiplin positif atau budaya positif tadi, saya mendapatkan pencerahan. Ternyata yang kita butuhkan itu membuat anak merasa bertanggung jawab, dan lama-lama tindakan tanggung jawabnya itu menjadi kesadaran diri, sehingga dia tidak lagi mengejar reward ataupun mengejarkan pujian, tapi menyadari, oh ternyata saya berbuat baik atau melakukan tindakan positif itu akan berdampak kepada saya. Terima kasih Bu Winda. Ya baik, terima kasih Bu Dwi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa apa yang dimunculkan dalam budaya positif ini itu sebenarnya kembali ke diri kita. Jadi apa yang kita lakukan tentu akan kembali ke diri kita. Setiap ada permasalahan, solusi permasalahannya itu pun ada dan hadir dari diri kita sendiri, seperti itu.
Nah, baiklah, terima kasih. Yang disampaikan teman-teman juga adalah sebuah sebuah bentuk bahwa teman-teman memperhatikan dan menyimak apa yang sudah saya sampaikan dan praktik baik yang sudah saya sampaikan melalui materi budaya positif ini sudah mulai tersampaikan dengan adanya kesadaran dari teman-teman bahwa apa yang kita lakukan saat ini sebenarnya bukan salah. Hanya saja kita masih belum paham dan belum tahu tentang adanya 5 posisi kontrol seperti ini dan budaya positif ini bagaimana terbentuk dan bagaimana kita akan menjalaninya sesuai dengan apa yang kita sadari berdasarkan motivasi intrinsik tadi seperti itu. Nah, baiklah. Oke, baiklah teman-teman, itulah refleksi kita pada materi ini. Satu kata untuk apa yang sudah kita lalui selama 1 jam bersama saya dengan materi budaya positif. Secara bergantian ya Bapak Ibu, Ibu-ibu, satu kata saja. Ibu Arlini dulu, satu kata untuk hari ini. Bersemangat. Asik. Terima kasih. Ibu Rini? Yakin. Yakin. Baik, Ibu Nadia? Pencerahan. Baik. Ibu Anis? Keren. Terima kasih Ibu Anis. Ibu Dwi? Memotivasi. Alhamdulillah memotivasi. Bu Rika, silakan. Menambah ilmu. Menambah ilmu, mantap. Ibu Mutia? Memotivasi. Oke, termotivasi. Alhamdulillah ya. Nah, jadi itulah tadi apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa berbagi kepada teman-teman. Saya yakin teman-teman pun banyak sekali ilmunya dan nanti saya juga mau mendapatkan berbagi ilmu dari teman-teman semua ya. Semoga apa yang kita lalui hari ini bisa memotivasi kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi di kemudian hari. Baik, untuk menutup hari ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, silakan masuk. Baik, Ibu mendapatkan informasi dari ketua kelas. Katanya kalian berdua bertengkar di kelas. Coba, apa benar kejadiannya seperti itu? Iya, betul, Bu. Octavia mengotori lantai yang sudah saya pel, Bu. Oh, begitu. Apa benar Octavia mengotori lantai yang sudah dipel Cita? Citanya aja yang sensian, Bu. Sebenarnya aku nggak lihat kalau Citanya lagi ngepel. Dan aku juga buru-buru karena aku dipanggil Bu Rini untuk jadi petugas apel pagi ini. Tanpa sadar, aku juga langsung ikut marah sama Cita. Karena dia ngomong kasar sama aku, Bu. Oh, begitu. Baiklah. Ibu pikir kalian salah paham ya. Dan sebetulnya kalian hanya perlu menahan diri. Mungkin kalau ibu jadi Cita juga akan tersinggung dan kesal kalau hasil pelannya dikotori oleh orang lain. Juga ibu yakin bahwa Octavia itu benar-benar tidak sengaja melakukan itu. Jadi menurut ibu sih kalian hanya salah paham saja. Sekarang ibu pengen tahu nih. Tadi Cita ketika di kelas bertindak seperti apa kepada Octavia? Aku marah sambil berteriak dan memaki Octavia dengan perkataan kasar. Tanpa aku sadari, aku juga mendorong Octavia hingga terjatuh ke lantai, Bu. Karena Octavia tidak langsung meminta maaf, malah ikutan marah-marah. Oh begitu. Kalau Octavia, kenapa berlaku seperti itu? Aku benar-benar nggak sengaja, Bu. Saat itu aku lagi buru-buru dan aku tidak tahu kalau lantainya masih dipel. Ketika kejadian itu juga, aku mau langsung minta maaf sama Cinta, tapi dia langsung memaki aku, Bu. Baiklah, kalau begitu ibu paham sekarang bahwa kalian sebenarnya tidak bermaksud buruk kan? Dan ibu sangat menghargai tindakan kalian berdua, tidak lebih buruk dari yang sudah terjadi. Misalkan kalian saling pukul dan
melukai satu sama lain? Gimana? Oke, baiklah. Sekarang kita coba diskusikan tindakan yang Cita dan Octavia lakukan tadi. Apakah dengan saling marah-marah dan memaki sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Nah, kalau kalian sudah menganggap itu tidak sesuai, kira-kira keyakinan kelas yang seperti apa yang sudah kalian langgar? Menghormati antar teman dan menghargai antar teman, Bu. Menurut kalian, saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Apa yang harus kalian lakukan saat kalian marah atau merasa dirugikan oleh orang lain? Sabar dan menahan diri untuk tidak langsung marah-marah dan sebaiknya memberitahunya dengan baik-baik tanpa adanya makian. Biar bisa berpikir positif agar tidak merugikan orang lain. Bagus. Aku juga harusnya bisa menahan emosi dan menjelaskan kepada Cita dan langsung berkata maaf kepada Cita. Baik, sekarang apakah kalian berdua bersedia memperbaiki masalah yang tadi? Iya, Bu. Apa kira-kira yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah yang tadi? Untuk memperbaiki masalah yang tadi, saya akan menjadi lebih baik agar tidak mudah marah. Dan jika ada orang yang merugikan, maka saya akan memberitahunya dengan baik-baik dan atau langsung melaporkan ke wali kelas. Oke, Tavia? Aku juga harusnya lebih berhati-hati, Bu, dan menjaga perilakuku agar tidak merugikan orang lain. Oke, kalian sudah sangat luar biasa. Bisa menemukan solusi dan sudah berniat baik untuk berubah. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan berkomitmen atas keyakinan yang sudah dibangun. Sekarang silahkan kalian bersalaman dan berpelukan. Maafin ya, Bu. Ibu rasa sekarang sudah selesai. Silahkan kalian kembali ke kelas. Terima kasih atas ampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavia Ramadhani dari kelas 12-2. Saya di sini sangat berterima kasih kepada Ibu Guru karena dapat memecahkan masalah saya. Dan saya dapat menahan diri sehingga saya dapat bertindak sesuai dengan keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.